Bubur sumsum rasanya mantul, mengisi perut yang kosong menjadi kenyang. Assalamualaikum anak-anak ibu tersanjung. Kita jumpa lagi, semoga menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua keadaan sehat walafiat ya nak. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 2, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Di antaranya ada Al-Alim, Al-Khubir, Asy-Syami, dan Al-Basyir. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran Project Based Learning (PJBL), peserta didik dapat memahami nama sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Asy-Syami, dan Al-Basyir. Melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner, dan melakukan pembelajaran berbasis produk. Peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma dan Al-Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan keesaan dan kesempurnaan Allah. Lalu, mengapa kita perlu meneladani? Jawabannya karena mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga manusia yang lebih baik. Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contoh dalam kehidupan, belajar dengan tekun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala ilmu. Lalu, menjaga lisan dari perkataan buruk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala ucapan. Mengimplementasikannya, selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan serta berhati-hati dalam perkataan. Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap segala sesuatu, bahkan yang sangat kecil. Contoh dalam kehidupan, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap setiap perbuatan, serta menjaga hati dari sifat iri dan dengki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap isi hati. Implementasinya melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, serta menjaga kebersihan hati. As-Sami, Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan maupun yang tidak.
Contoh dalam kehidupan, berdoa dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap doa, serta menjaga lisan dari gibah dan namimah karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala ucapan. Implementasinya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan dari perkataan buruk. Al-Bashir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contoh dalam kehidupan, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu, serta berbuat baik secara sembunyi-sembunyi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala perbuatan. Implementasinya menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, serta berbuat baik tanpa mengharapkan pujian. Lalu, bagaimana hubungan antar sifat Allah? Nah, keterkaitan hubungan antar sifat Allah, bagaimana sih? Keempat sifat ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Contoh, seseorang yang mengetahui Al-Alim akan ketelitian Allah Al-Khabir akan lebih berhati-hati dalam beribadah dan bermuamalah. Jadi, hubungan antar sifat Allah yang keempat ini saling berkaitan, terutama pada sifat Al-Alim dan Al-Khabir. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Alim dan juga bersifat Al-Khabir. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak. Tantangan dalam meneladani Al-Asma dan Al-Husna adalah kendala yang sering dihadapi, yaitu lupa diri, malas, dan godaan dunia. Kita tidak bisa terlepas dari tiga hal tadi, karena sifat dasar manusia seringkali kita merasakan lupa diri, malas, dan godaan dunia. Untuk itu, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah berdoa, istiqomah, dan saling mengingatkan. Untuk itu, beruntunglah bagi seseorang yang selalu berdoa, beristiqomah, dan saling mengingatkan antar sesama. Insya Allah, hidupnya akan berkah dan barokah. Bagian penutup, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala akan membawa kita pada kebaikan hidup dengan memahami dan mengamalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita terus belajar dan berusaha untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya adalah pentingnya meneladani sifat-sifat Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajakannya, mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, perihal kendala yang sering dihadapi yaitu lupa diri, malas, dan godaan dunia. Semoga kita bisa menghadapinya dengan berdoa, beristiqomah, dan saling mengingatkan. Sekian yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, atas perhatiannya. Cukup sekian. Sampai bertemu di ketidaksengajaan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.